ada kelambatan bicara, kemudian Kelambatan bicara tuh maksudnya gimana? Kayak gagap gitu atau? jadi kalau gitu ngomongnya itu jadi pelan. Biasanya ngomong lancar terus, tapi ngomong jadi pelan-pelan, harus menyusun kata-kata itu agak lama. Jadi kalau misalnya dia pada kondisi karena ini tadi maksudnya gini, kok tadi kan kita cuma berpikir terus terang ya dok ya. Tadi pada saat dokter ngomongin tentang gerakan melambat dan segala macam, oke, berarti kualitas hidup. Iya. Saya tadi mikir ini nggak akan berakibat ke kematian karena ya artinya memang gitu, selama ada gangguan itu dia membutuhkan perhatian dari orang lain. Nah kalau perhatian dari orang lain itu berkurang, tentunya hal-hal yang bisa dicegah itu akan menjadi lebih serius kalau misalnya tidak dilakukan oleh orang lain gitu. Artinya support dari keluarga, support dari orang yang terdekat itu pada Parkinson sangat penting gitu. Oke, halo. Untuk yang sekarang sedang menyaksikan, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, jiwa, raga, pikiran, hati. Wah, pokoknya semua lah ya. Kita kembali lagi di rubrik kita, Tanya Dong Dok. Itu tagline kita dok. Bisa nggak dok? Rubrik kita, Tanya Dong Dok gitu. Rubrik kita, Tanya Dong Dok. Iya, karena hanya di rubrik ini kita akan bertanya-tanya dengan dokter ya. Yang pasti ini adalah persembahan dari SMC Rumah Sakit Telogerjo. Dan ini selain bisa Anda saksikan di YouTube-nya Rumah Sakit Telogerjo, ternyata juga bisa didengarkan di 98,9 Sonora FM Semarang. Wah, ini hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Muhammad Thohar Arifin. Beliau adalah dokter spesialis bedah syaraf yang praktek di Semarang Medical Center Rumah Sakit Telogerjo. Apa kabar Dr. Thohar? Alhamdulillah sehat Mbak Nesa. Sehat, dokter. Ya. Ini kalau sama dokter, kalau ngobrol sama dokter tuh enak karena pasti prokes ketat gitu ya. Yang pasti kali ini bersama dengan saya Nesa Gozal, kita ini ngomongin tentang sesuatu yang sebenarnya sudah sangat lekat dengan saya, tapi masih banyak sekali pertanyaan. Kenapa lekat dengan saya? Karena anggota keluarga itu beberapa memiliki atau kok menderita tuh rasanya gimana negatif banget ya. Pokoknya punya penyakit ini gitu dok. Parkinson. Dok, terus terang dok. Dulu zaman saya belum tahu penyakit ini Parkinson apa sebenarnya gitu. Dokter bisa ceritain nggak sebenarnya Parkinson ini adalah penyakit apa sih dok? Jadi begini. Parkinson itu nama orang sebetulnya kan? Serius? Iya. Oh oke. Terus yang menemukan itu adalah dia mendefinisikan ada gejala-gejala penyakit ya, gejala-gejala penyakit yang ditandai dengan melambatnya gerakan, kemudian ada gangguan bicara dan disertai dengan gejala yang non motoris. Ya, ada gejala motorik dan gejala yang non motoris. Itu disebut dengan Parkinsonisme. Parkinsonisme. Nah, Parkinsonisme itu adalah gejala-gejala yang itu tadi, ada melambat bicaranya, kemudian jalannya juga melambat, refleks normal dari tubuh itu menurun, kemudian disertai dengan gejala yang lain, itu disebut dengan Parkinsonisme. Nah, kalau misalnya itu Parkinsonisme itu ada gejala atau tanda tertentu yang disebabkan karena di bagian otak tertentu itu ada produksi neurotransmitter atau zat yang mengantarkan dari satu sel ke sel yang lain itu hilang atau turun, itu disebut dengan penyakit Parkinson. Dok, tadi ada dokter ngomong tentang kelambatan berbicara. Bedanya sama stroke apa dok? Nah itu makanya harus dibedakan betul bahwa tanda-tandanya itu bukan karena penyakit yang mendasari, misalnya karena stroke, karena tumor, karena trauma, atau karena gangguan yang lain. Jadi benar-benar bukan karena penyakit ini. Kalau dia penyebab karena dia disebabkan oleh stroke, tumor, atau penyakit vaskuler atau degeneratif yang lain, itu bukan Parkinson. Tetapi dia bisa memiliki tanda atau memiliki gejala seperti Parkinson. Makanya disebut dengan Parkinsonisme.
Nah, itu nanti harus dibedakan. Ini penyakit Parkinson atau penyakit bukan Parkinson. Nah, yang disertai dengan apa namanya tadi? Gejala disertai dengan gangguan yang lain misalnya stroke, itu jenisnya berarti dia gangguannya karena stroke gitu. Bukan Parkinson. Padahal gejalanya sama. Sama gejalanya, manifestasinya sama karena stroke itu kan bisa mengenai semua bagian tubuh. Semua bagian dari otak itu bisa terkena stroke. Nah, pada misalnya stroke itu mengenai bagian otak tertentu yang dia bertanggung jawab terhadap fungsi motorik, maka dia akan bermanifestasi sebagai gangguan yang mirip dengan Parkinson tadi gitu. Gitu. Jadi memang harus, jadi nggak bisa nerka-nerka ya dok? Oh tidak bisa. Jadi begini, kadang orang itu dengan gejala Parkinson ya atau Parkinsonisme itu di awal-awal didiagnosisnya itu mungkin apakah ini stroke atau Parkinson atau gangguan vaskuler yang lain, tapi ternyata itu pada perkembangannya dia sudah menjadi Parkinson. Makanya diagnosis dari Parkinson ini harus hati-hati dan tidak bisa hari ini ada gangguan kemudian kita diagnosis Parkinson, tidak bisa, tapi harus benar-benar ada tahapannya juga gitu. Nah, emang tanda-tanda kayak nyanyi ya, tanda-tandanya gitu. Tanda-tanda Parkinson yang maksudnya gini, harusnya kan ada yang spesifik gitu. Kalau yang stroke begini, kalau yang Parkinson begini gitu. Jadi kalau misalnya tanda-tandanya itu ada kelambatan bicara, kemudian bicara tuh maksudnya gimana? Kayak gagap gitu atau? Jadi kalau gitu ngomongnya itu jadi pelan. Biasanya ngomong lancar terus, tapi ngomong jadi pelan-pelan, harus menyusun kata-kata itu agak lama. Kemudian ngomongnya jadi lambat, gaya jalannya pun berbeda. Itu tanda Parkinson. Nah, kalau misalnya gejala itu menetap dalam 3 tahun. Ya, lama sekali ya dok. Menetap dalam 3 tahun pada satu sisi, misalnya salah satunya misalnya ada gangguan gerak, misalnya ada tremor, tangannya itu bergetar. Nah, bergetarnya itu misalnya hanya pada tangan kanan selama 3 tahun, itu bukan Parkinson. Berarti itu murni esensial tremor gitu. Sebentar. Jadi kalau misalnya hanya di satu tempat saja itu bukan Parkinson. Dan Parkinson itu kan dia gradually akan menurun fungsinya itu terus. Fungsi apa? Fungsi motoriknya, kemudian berbicaranya, gaya jalannya itu lama-kelamaan dia akan menurun terus. Terus kekakuan tubuh itu awalnya tidak ada, lama-lama akan muncul. Nah, kalau gejalanya itu terus-menerus menurun, nah itu salah satu tanda dari Parkinson. Tetapi kalau misalnya hanya mengenai satu sisi terus dia menetap, itu berarti bukan. Itu penyakit yang lain yang hampir sama dengan Parkinson penata laksanaannya dan terapinya juga hampir sama nanti. Tapi bukan Parkinson. Bukan. Dok, tapi tadi dokter mengatakan kalau begitu selama 3 tahun, artinya baru bisa dinyatakan ini Parkinson setelah 3 tahun. Sebetulnya tidak. Kalau misalnya tanda-tandanya itu sudah nyata, itu sejak awal pun. Jadi kan kadang pasien datang dengan keluhan kelambatan bicara, kemudian istilahnya itu istilah pasien itu seperti badannya itu terkunci gitu loh. Jadi mau menggerakkan badan susah, mau jalan susah, mau ngomong susah. Nah, kalau misalnya tanda-tanda itu sudah jelas, kemudian tidak ada riwayat misalnya stroke, terus kemudian dia respon dengan obat-obatan. Respon itu maksudnya membaik. Jadi ada on off-nya. Jadi dengan obat-obatan dia akan menghilang gejalanya, terus tanpa obat-obatannya itu habis masa atau efeknya itu habis, terus dia muncul lagi gejala, itu berarti dia salah satunya Parkinson. Ini menarik pada saat tadi dokter ngomong tentang terkunci karena memang yang saya lihat itu jadi kayak lagi jalan tiba-tiba gitu dok. Emang gitu ya dok? Itu sebenarnya kayak syaraf atau apa sih dok sebenarnya? Jadi ya itu tadi, karena proses tubuh untuk bergerak itu kan membutuhkan, jadi ada satu sel dengan sel yang lain itu akan berkomunikasi, akan
berhubungan. Nah, hubungan antar sel itu menggunakan namanya neurotransmitter atau perantara gitu loh. Messengernya itu ada. Nah, kalau messengernya ini tiba-tiba berhenti, gerakan yang setelahnya atau saraf yang setelahnya itu tidak bisa merespon. Nah, itu proses seperti itu yang terjadi pada Parkinson. Sehingga proses atau impuls yang harusnya itu berjalan normal, tetapi karena pembawa pesannya itu tidak ada, akhirnya akan mengambil jalur yang lain di mana jalurnya itu harusnya seimbang. Misalnya di Parkinson itu ada 2 jalur A yang langsung dan jalur yang tidak langsung. Nah, ini harus ada keseimbangan antara 2 jalur ini. Kalau jalur yang langsung itu akan menghambat, jalur yang tidak langsung akan memfasilitasi. Nah, kalau jalur yang langsung ini misalnya zat antar sarafnya itu hilang, berarti yang dominan yang menghambat, sehingga tiba-tiba gerakannya menjadi terkunci, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong dengan baik. Si neurotransmitter ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh karena ada sel yang hilang. Ya, ada sel yang hilang. Jadi kayak bukan kayak sesuatu yang bisa diproduksi ya, gitu, bukan? Itu neurotransmitter itu kan bisa diproduksi dari makanan, dari yang dan dari intake makanan bisa. Jadi artinya dengan pemberian obat-obatan itu bisa juga untuk itu. Gitu. Tetapi masalahnya itu tadi karena selnya yang memproduksi itu berkurang, jadi tidak neurotransmitternya tidak optimal lagi, ya, tidak optimal untuk fungsi yang normal. Wow, ternyata rumit juga ya dok ya Parkinson ini ya dok ya. Nah dok, kalau ini nih asal muasal orang bisa kena Parkinson tuh karena apa? Jadi pertama orang berpikir apa ini genetik atau enggak gitu kan. Ternyata setelah ada penelitian, banyak penelitian itu hanya 5% yang pada keluarga yang ada Parkinson kemudian anaknya atau keturunannya itu menjadi Parkinson itu hanya 5%. Nah, Parkinson itu banyak dipengaruhi sebetulnya oleh lingkungan, oleh asupan makanan, oleh faktor-faktor misalnya stresor, faktor gangguan-gangguan baik itu metabolik atau gangguan yang lokal gitu. Jadi misalnya ada trauma atau apa itu bisa memperparah atau menyebabkan untuk terjadinya Parkinson. Jadi bukan berarti kalau misalnya genetik bapaknya Parkinson kemudian anaknya pasti Parkinson, tidak. Enggak juga. Ya, tetapi ya memang ada kecenderungannya kira-kira 5%. Oke, pola tadi dokter bilang pola makan gitu ya. Emang makanan apa yang bisa dihindari untuk itu? Itu yang belum bisa didefinisikan dengan baik karena masing-masing orang itu dengan kecenderungannya berbeda-beda itu ya. Jadi orang mungkin dengan makan sesuatu atau misalnya kolesterol yang tinggi, ada yang bisa jadi Parkinson, ada yang tidak jadi Parkinson. Tapi prinsipnya bahwa hal-hal yang haram itu pasti akan menyebabkan juga kemungkinan untuk terjadinya gangguan ini. Jadi hiperkolesterol, kemudian gangguan vaskuler yang menyebabkan gangguan vaskuler, misalnya lipidnya yang terlalu tinggi, trigliserid yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan itu. Berarti asal muasalnya bisa dari kolesterol tinggi yang kelamaan atau trigliserid yang kelamaan akhirnya atau stresor sosial bisa yang juga kelamaan gitu ya dok ya. Oke. Ini akhirnya jadi bertanya, apakah ini hanya terjadi di orang tua atau di anak muda bisa? Jangan dijawab dulu dok ya. Kita mau break dulu ya, yang pasti nanti kita kembali lagi tetap di rubrik kita apa dok? Tanya dong dok. Asik.
Yes, kita di rubrik kita Tanya dong dok. Oke, ini adalah persembahan dari SMC Rumah Sakit Telogerjo agar kita bisa lebih tercerahkan ya mengenai isu-isu yang ada di luar sana terhadap suatu penyakit ataupun suatu masalah kesehatan gitu ya. Dan pastinya untuk Anda yang butuh untuk konsultasi dengan dokter begitu ya, dengan dokter Tohar juga atau dengan dokter-dokter yang lain, jangan lupa untuk bisa reservasi terlebih dahulu ya ke call center. Ini ada nomornya di bawah, silakan di 024 8646 6000. Nah, itu lebih gampang ya, tapi ini ada di bawah nanti ya. Kita hari ini membicarakan mengenai Parkinson, suatu penyakit yang menurut saya setelah tadi mendapat penjelasan dari dokter jadi kayak jadi kita nggak bisa diagnos semudah itu untuk akhirnya bisa tahu itu Parkinson. Nah dok, selama saya tahu itu yang kena Parkinson itu orang tua dok. Apakah memang hanya kena di orang tua? Ya, kejadian di umur 30 ke bawah itu sangat jarang. Oke. Tetapi ada juga, tetapi yang lebih sering memang Parkinson itu pada usia 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Itu ya karena masalah kesehatan itu ya dok ya. Tadi kan ada kolesterol dan banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya Parkinson itu. Tetapi itu tadi harus dibedakan apakah Parkinsonnya itu karena ada riwayat stroke, ada gangguan trauma atau yang lain atau tidak. Kalau misalnya itu tentunya pendekatannya nanti berbeda. Nah, tanda-tanda awal dok, maksudnya kapan nih saya harus ke ahli bedah syaraf begitu? Oh, kalau sebetulnya kalau ke dokter bedah syaraf itu ketika Parkinson itu sudah kebal terhadap pengobatan atau Parkinson itu sudah menyebabkan gangguan kemandirian sehari-hari, itu sebaiknya dikonsultasikan ke bedah syaraf. Dan sebetulnya selama sehari-hari Parkinson itu pendekatannya lebih ke teman-teman di dokter saraf. Jadi siapa yang akan menentukan Parkinson, kemudian penata laksanaan pengobatan Parkinson itu biasanya ke teman-teman di dokter saraf. Nah, nanti dokter saraf kalau misalnya dengan penata laksanaan mereka, dengan pengobatan mereka itu ternyata dia tidak respon atau ternyata ada satu indikasi untuk dilakukan pembedahan, biasanya akan dikonsultasikan ke dokter bedah syaraf. Tapi emang kalau gejala awal pertamanya tuh kan kalau misalkan kalau yang lain saya ada demam, ada apa, ini tuh emang tiba-tiba melambat aja kemampuannya gitu ya dok ya? Kemampuannya melambat. Dan itu belum pasti tremor, maksudnya ada yang bicaranya, ada yang ininya gitu ya dok? Ada yang jalannya, ada itu tadi tubuhnya tiba-tiba mengunci, jadi ada kekakuan tubuhnya, tidak bisa merespon terhadap perintahnya dia. Itu sesuatu yang perlu dikonsultasikan dengan dokter saraf. Apakah betul pada saat orang kena Parkinson artinya dia akan hidup dengan Parkinson for the rest of their life? Selama ini bukan stigmanya, selama ini definisi dari medis seperti itu. Jadi dia akan hidup dengan Parkinson. Jadi nggak ada dan tadi dokter bilang gradually akan turun. Iya. Artinya tidak ada kemungkinan untuk membaik. Bagaimana dok? Artinya sebetulnya pemberian obat-obatan, kemudian terapi pembedahan itu tujuannya adalah satu, memperbaiki kualitas hidup. Yang kedua, memperlambat untuk tidak segera memburuk. Itu tadi. Jadi ya memang selama ini sampai saat ini belum ada terapi yang begitu jos itu untuk membuat Parkinson ini berhenti atau menjadi lebih baik. Gitu. Jadi obat-obatan ini untuk apa? Memaintain sel-sel atau memaintain dan untuk mengurangi gejala akibat dari gangguan neurotransmitter yang hilang tadi. Jadi pemberian obat-obatan itu tujuannya salah satunya misalnya memberi
neurotransmitternya itu dopamin misalnya, memberikan dopamin, kemudian memberikan stimulus untuk memproduksi dopamin untuk diproduksi itu tadi. Jadi artinya untuk mengembalikan fungsi yang hilang dengan cara meningkatkan sumber-sumber yang lain gitu loh. Tetapi prosesnya akan berjalan menurun terus. Nah, pada suatu saat itu akan disertai dengan gangguan kekakuan misalnya. Terus disertai dengan dan kekakuan itu bisa terjadi di seluruh tubuh. Ya, di seluruh tubuh. Kekakuan kemudian disertai dengan tremor. Nah, kekakuan dan tremor ini yang dengan pendekatan pembedahan dia bisa bukan membaik tetapi akan memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi awalnya misalnya kalau misalnya Parkinson itu muncul atau dengan obat-obatan itu kekakuan ini tidak bisa diobati lagi atau tidak mempan dengan obat lagi. Dengan pembedahan itu ada satu titik di otak itu yang nanti dilakukan ablasi gitu, itu kekakuannya akan menghilang, tremornya akan menghilang. Sehingga kalau misalnya awalnya dia misalnya tangan kanan nih yang tremor, tidak bisa makan, tidak bisa minum karena tremor itu nanti tremornya akan hilang, kekakuannya hilang, dia bisa makan sendiri. Artinya apa? Tujuannya pembedahan, tujuannya pengobatan adalah untuk memperbaiki kualitas hidup. Jadi sebenarnya ada caranya ya dok ya. Nah pembedahan ini apakah maksudnya bisa efeknya bisa jangka panjang? Dalam arti tadi kan kekakuan dan tremornya bisa hilang. Berarti dia bisa hilang atau nanti akan kembali lagi? Nanti akan kembali lagi, tetapi butuh waktu. Artinya ada waktu beberapa tahun yang dia itu akan bebas dengan tremor dengan kekakuan itu tadi. Dan kadang bisa kita lakukan kalau misalnya tremornya atau kekakuannya itu pada dua ekstremitas, pada dua anggota gerak ini, kita bisa lakukan pada 2 kali tindakan untuk menghilangkan tangan kanan, kekakuan tangan kiri itu bisa dilakukan. Jadi tidak hanya obat saja ya dok ya. Bisa dengan pembedahan. Justru kalau misalnya pasien itu dengan pengobatan itu membaik, jadi kalau dikasih obat itu responnya baik, itu artinya nanti dengan pembedahan dia juga akan baik. Oh oke. Ibaratnya yang stimulus kecil aja dia bisa membaik, apalagi yang pembedahan. Kapan orang bisa ada di tahap pembedahan? Ketika kekakuan atau ketika tremor itu sangat mengganggu. Oh jadi it's up to the patientnya juga gitu. Oke. Karena tergantung dari kesiapan dari penderita juga. Kalau misalnya itu sudah sangat mengganggu dan tidak bisa ditolerir lagi oleh penderita, nah lebih baik untuk dikonsultasikan ke. Oke. Ya. Wah ternyata Parkinson bisa segitunya ya dok. Dok. Apakah Parkinson bisa menyebabkan kematian? Jadi kematiannya itu disebabkan oleh gangguan yang lain sebetulnya. Jadi misalnya karena refleks batuknya juga tidak baik, akhirnya terjadi radang paru-paru itu yang sebetulnya menyebabkan. Ini menarik. Jadi gimana refleks batuk? Maksudnya gimana tuh dok? Karena batuk itu kan juga motorik ya. Keinginan untuk mengeluarkan liur dan semuanya itu kan motorik. Semuanya gerakan-gerakan motorik. Nah gerakan motorik ini terganggu gitu loh. Nah kalau gerakan itu terganggu bisa menyebabkan efek-efek yang lain gitulah. Kalau misalnya paling sederhana itu begini, kalau misalnya air liur kita itu kan ada banyak bakteri di situ. Kalau air liur kita itu tidak bisa kita telan ya. Terus misalnya juga air liur kita itu jadi gini, antara jalur dari air liur diproduksi kemudian ditelan itu di depannya ada saluran nafas. Nah jadi kalau misalnya air liurnya itu berlebihan, air liur ini bisa masuk ke saluran nafas. Nah kalau bisa masuk ke saluran nafas, tentunya akan menyebabkan bakteri yang harusnya dia hidup di
mulut dia bisa masuk atau translokasi masuk ke dalam paru-paru yang bisa menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru. Nah, itu yang berbahaya gitu. Oke, baik. Dan itu bisa karena Parkinson setelah berapa tahun ya dok ya? Wah, kalau itu ya salah satu salah satu yang tidak bisa kita prediksi gitu. Ya. Ini menarik karena sepertinya itu yang terjadi gitu di salah satu anggota keluarga saya. Karena akhirnya meninggalnya karena radang paru-paru dan kita nggak pernah ngerti kenapa jadi ada radang paru-paru. Ternyata dari refleks batuk itu yang tidak bisa mengeluarkan. Jadi gangguan motoriknya itu yang menyebabkan kondisi itu bisa menjadi lebih serius. Gitu. Oke. Apalagi dok yang akhirnya si Parkinson ini bisa menyebabkan sesuatu yang lebih bahaya gitu. Jadi kalau misalnya dia pada kondisi karena ini tadi maksudnya gini, kok tadi kan kita cuma berpikir terus terang ya dok ya. Tadi pada saat dokter ngomongin tentang gerakan melambai dan segala macam, oke, berarti kualitas hidup. Saya tadi mikir ini nggak akan berakibat ke kematian karena artinya memang selama ada gangguan itu dia membutuhkan perhatian dari orang lain. Kalau perhatian dari orang lain itu berkurang, tentunya hal-hal yang bisa dicegah itu akan menjadi lebih serius kalau misalnya tidak dilakukan oleh orang lain gitu. Artinya support dari keluarga, support dari orang yang terdekat itu pada Parkinson sangat penting gitu. Apa dok? Ini apakah karena masalah yaitu motorik saja atau ada kayak stresor mental? Campur-campur. Karena orang dengan Parkinson itu biasanya kan awalnya dia bisa bergerak kemana-mana, bisa beraktivitas normal, tapi pelan-pelan hilang. Itu menyebabkan ketidakpercaya dirian, mengakibatkan stresor juga, itu yang bisa menurunkan macam-macam lah kalau misalnya dirunut itu gangguan imunitas dan segalanya itu bisa terjadi. Wah, jadi kalau yang misalnya ada anggota keluarganya yang kena Parkinson, keluarganya juga harus. Oh iya, jadi Parkinson itu paling penting obatnya itu support dari keluarga. Kalau keluarganya udah cuek-cuek itu, waduh, udahlah, tinggal menunggu saja kalau seperti itu. Jadi keluarga itu harus support betul, harus ngerti betul bahwa penyakit ini penyakit yang akan terus memburuk gitu. Nah, support dari keluarga itu sampai titik mana? Nah, itu yang menjadi nilai atau menjadi critical point untuk pasien bisa bertahan begitu ya. Bisa bertahan. Supportnya tidak hanya bantuan kegiatan sehari-hari ya dok ya. Iya. Supportnya ya support mental semuanya lah yang bisa dilakukan. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Baik. Makanya sebetulnya konsep-konsep terapi psikologis, psikis pada Parkinson dan keluarganya itu juga sangat penting, karena merawat orang dengan Parkinson begitu lama itu juga akan sangat membosankan gitu loh. Itu sama kayak stroke juga ya dok ya? Iya sama. Stroke kan juga seperti itu. Tapi kalau stroke kan kadang dia tetap. Tapi kalau Parkinson itu benar-benar gradually dia akan menurun. Ya. Oke. Baiklah. Nanti kita lanjutkan deh obrolan kita ini mengenai Parkinson. Mudah-mudahan ini bisa memberikan banyak wawasan ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan pastinya tetap di rubrik kita Tanya dong dok. Oke.
Ya, kita di rubrik kita Tanya dong dok. Oke dok, mengenai Parkinson ini luar biasa. Tadi kita banyak bicara tentang motorik ya dok? Ya. Gangguan motorik, ada tidak gangguan selain motorik? Gangguannya itu selain motorik disebut dengan gejala non motorik gitu ya. Gangguannya itu gangguan psikosis ya, gangguan kejiwaan. Jadi ya tentu fungsi-fungsi dari sarafnya itu akan terganggu, kemudian gangguan otonom, gangguan tidur gitu ya. Gangguan tidur maksudnya susah tidur? Susah tidur gitu, susah tidur dan gangguan-gangguan yang lain yang berhubungan dengan fungsi neuron, fungsi saraf itu banyak yang disertai dengan gangguan itu. Nah, itu juga lama-kelamaan akan memberat gitu loh, gangguan-gangguan itu, sehingga misalnya ngompolan atau sudah berak tidak terkontrol dan yang lainnya. Dan itu kan support dari keluarga sungguh luar biasa kalau sudah sampai seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih dok untuk menghindari? Ada tidak? Ya, yang pertama Parkinson itu kan lebih banyak pada ras Amerika ya, yang bukan ras-ras Asia itu tidak terlalu banyak sebetulnya kasusnya, dan probabilitasnya kan lebih rendah di ras Asia ini satu. Kemudian yang kedua ya tentunya pola makan yang sehat, menghindari stresor yang berlebihan, kemudian menghindari faktor-faktor yang memperburuk itu yang harus dihindarkan, pola makan yang dijaga itu ya. Jadi kayak ya udah jaga kesehatan sehari-hari biasa gitu ya dok ya. Oke, dok tadi dokter mengatakan ada ras Amerika, ras Asia. Apakah karena itu Parkinson ini orang nggak sefamiliar, orang nggak sepaham itu di Asia atau di Indonesia gitu? Sebetulnya di Indonesia itu banyak kasusnya. Cuma kan tidak terekspos dengan baik atau tidak tercatat dengan baik karena penyakit ini kan orang menganggap udahlah ini penyakit menua gitu loh. Penyakit menua. Jadi misalnya di rumah atau simbahnya atau engkongnya kok ada gangguan kelambatan berbicara, wes tua sudah saatnya gitu. Nah, itu yang sebetulnya tidak boleh punya prinsip atau punya pemikiran seperti itu. Tidak boleh bahwa pasien itu tidak boleh mendapatkan dia tidak mendapatkan pengobatan yang terbaik. Itu yang harus disadari. Artinya kalau misalnya ada sesuatu gangguan, baik itu misalnya gangguan berjalan, gangguan kok ada tremor, segeralah periksakan ke dokter saraf. Nanti akan diakses dia itu gangguannya itu jenisnya apa, terus obatnya apa. Kalau misalnya obat ini tidak mempan atau misalnya ini indikasi untuk dilakukan pembedahan, ya segera dikirim ke dokter bedah. Dan tadi dokter juga sudah mengatakan kapan ke dokter itu ya pada saat kemampuan motoriknya sudah mulai menurun gitu ya dok ya. Dan biasanya itu sebetulnya sudah mulai berat. Karena awal-awalnya itu dia kayak tidak disadari saja gitu. Tapi itu misalnya apa dok? Apa lupaan tanda-tanda kecil yang itu sebenarnya mengarah ke Parkinson gitu? Ya itu tadi misalnya jalannya kok jadi agak lambat. Ngomongnya kok lambat. Biasanya ngomongnya cepat. Ini ngomong kok agak terbata-bata. Kemudian ada kata-kata yang dia itu untuk mencarinya harus susah mencarinya. Nah itu yang harus menjadi perhatian. Lalu treatmentnya seperti apa dok? Treatmentnya itu yang pertama adalah obat-obatan tadi, pemberian obat-obatan. Dan bener nggak sih dok kalau Parkinson itu obatnya banyak?
Obatnya itu ya dengan titrasi, dengan jenisnya macam-macam tujuannya. Jadi dokternya itu mau memberi obat agar si neurotransmitter atau zat yang merupakan messenger tadi itu untuk tidak hilang dengan cepat atau tidak misalnya, atau untuk memproduksi dengan baik atau tidak. Nah itu yang tergantung. Jadi jenisnya macam-macam. Ada yang mencegah untuk reuptake atau hilangnya dopamin, atau misalnya dengan pemberian yang zat yang seperti dopamin. Itu obat-obatannya. Terus kalau misalnya ada kekakuan misalnya dikasih obat yang untuk mengurangi kekakuan. Kalau ada tremor, mengurangi tremornya itu. Dan kalau kekakuan tuh benar tidak dok? Kalau obatnya tuh misalkan berfungsi, tapi hanya berapa jam nanti kaku lagi. Gitu. Berarti sehari bisa minum obat berkali-kali? Iya. Sampai dosis maksimal. Sampai dosis maksimal. Ada dosis maksimalnya. Nah dosis maksimalnya itu yang menjadi dilema dokter. Ini kalau sudah dosis maksimal ini mau gimana gitu kan. Tetapi kalau misalnya sebelum dosis maksimal itu tercapai, kemudian ternyata dia respon dengan obat, misalnya kekakuan atau tremornya itu respon dengan obat, itu segera dikirim ke dokter bedah. Itu akan membuat pemberian sampai dosis maksimal itu bisa diperpanjang gitu loh. Jadi misalnya kalau misalnya tidak dioperasi itu dosis maksimalnya tercapai dalam setahun gitu ya. Tetapi kalau misalnya dengan pembedahan itu dosis maksimalnya bisa dipanjang 4 sampai 5 tahun. Jadi 4 sampai 5 tahun kan masih bisa ngomong cucu lah atau apa gitu loh. Itu yang kualitas hidupnya jadi baik. Ada. Ya. Jadi ibaratnya di masa tuanya itu tidak kehilangan gitu ya dok ya. Oke. Dok, boleh nggak kasih pesan nih ke yang sedang mendengarkan baik di Sonora FM ataupun menyaksikan di YouTube begitu ya, untuk yang menderita Parkinson? Yang menderita Parkinson semangat ya, jangan patah semangat untuk mendapatkan pengobatan ya. Bagi keluarganya support sepenuhnya bagi penderita Parkinson ini sangat dibutuhkan dan butuh kesabaran untuk merawat Parkinson. Oke. Dan segera konsul dokter lah ya dok ya. Soalnya ini kalau takutnya kalau Parkinson itu makin nanti karena banyak dikasih obat ini aja, dikasih udah yang kayak gitu. Jadi ada pembedahan itu ada beberapa macam yang bisa dikerjakan, yang bisa kita kerjakan itu ya. Itu sekedar hanya memberikan atau mengablasi titik tertentu saja dari otak, atau kita bisa menstimulasi. Kalau dengan stimulasi otak ini malah bisa lebih panjang stimulasi otak untuk menghasilkan neuro tadi. Menghasilkan untuk mengurangi kekakuan, untuk mengurangi tremor itu bisa diperpanjang. Jadi ada sifatnya itu yang sifat pembedahan permanen. Jadi titiknya itu dimatikan ya. Titik di otak itu dimatikan, atau kita stimulasi pada titik yang lain untuk mengurangi kekakuan, mengurangi tremornya itu sehingga menjadi lebih panjang. Jadi kayak pemasangan pacu jantung seperti itu. Otaknya juga bisa dipacu dengan alat-alat. Ini artinya untuk yang misalnya keluarganya begitu ya, ada yang kena Parkinson, masih ada harapan? Masih ada harapannya dok. Jadi dengan pembedahan dengan fisioterapi juga ya dok ya. Yang fisioterapi, jadi jangan patah semangat. Betul. Karena masih ada harapan untuk paling tidak memperlama. Tadi ya dokter mengatakan memperlama kualitas hidup begitu. Jadi segera saja kalau misalkan mau konsul dokter, ini silahkan bisa di call center ya SMC Rumah Sakit Telogerjo untuk bisa mendapatkan perawatan yang terbaik begitu ya di SMC Rumah Sakit Telogerjo jika memang ada keluarga yang Parkinson. Dr. Tohar, terima kasih. Sama-sama, maaf mengganggu waktunya karena sangat sibuk sekali. Matur nuwun Dr. Tohar sudah berbagi informasi ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk mendiskusikan hal lain. Oke, demikian untuk rubrik kita pada episode kali ini. Kita ketemu di rubrik kita episode mendatang ya. Yang pasti jangan sampai nggak nonton dan jangan lupa subscribe juga dong
ya YouTube-nya SMC Rumah Sakit Logerjo. Saya Nesa Gozal dan juga Dr. Tohar pamit undur diri. Selamat apa nih? Salam sehat lah Salam pokoknya sehat. untuk kita ya. Oke, pasti di rubrik kita Tanya Dong Dok.